Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka pedagang gado-gado di pasar ini ternyata bukan orang biasa. Setelah ibunya terluka akibat perlakuan anggota Ormas Grip Jaya, pria ini menunjukkan siapa dia sebenarnya. Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sani adalah seorang pemuda yang berusia 27 tahun. Ia bekerja keras setiap hari sebagai penjual gado-gado Betawi di Pasar Tanah Abang. Tidak lama setelah ayahnya meninggal dunia, kontrak kerja Sani tidak lagi diperpanjang. Untuk memenuhi kebutuhannya bersama ibunya di rumah, Sani memutuskan untuk mulai menggantikan peran ayahnya untuk membantu ibu yang berjualan gado-gado Betawi di pasar. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya dengan penuh semangat, ditemani oleh ibunya, Mak Saroh, yang setia mendampinginya sejak mereka mulai berjualan beberapa tahun lalu. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka merasa bahagia bisa hidup bersama. Namun, kebahagiaan mereka seringkali terganggu oleh ancaman yang datang setiap bulan. Untuk bisa berjualan di Pasar Tanah Abang, Sani dan ibunya harus membayar uang keamanan kepada sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Grip Jaya. Uang yang harus mereka bayarkan tidaklah sedikit, dan mereka harus setor setiap bulan, meskipun kadang tidak ada jaminan bahwa mereka akan aman. Mak Saroh, yang sudah lama hidup di Tanah Abang, merasa khawatir setiap kali waktu pembayaran uang keamanan mendekat. Ia tahu betul bahwa tanpa uang tersebut, mereka bisa saja mengalami kekerasan dari anggota Ormas yang selalu mengintimidasi pedagang kecil seperti mereka. Mereka nggak segan-segan kasar sama kita, kata Mak Saroh. Wajahnya penuh kekhawatiran. Setiap minggu, anggota-anggota Ormas ini datang dan meminta uang tambahan. Bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang dengan wajah yang tidak ramah, yang datang setiap minggu dengan permintaan yang berbeda-beda. Mereka kadang meminta makan gratis, kadang meminta uang tambahan untuk keperluan lain. Semua itu harus diberikan jika Sani dan ibunya tidak ingin menghadapi masalah yang lebih besar. Perlakuan semena-mena dari anggota Grip Jaya sudah menjadi hal biasa. Beberapa kali mereka bahkan mengancam Sani dan Mak Saroh dengan kekerasan fisik. Ada juga kejadian di mana gerobak gado-gado Sani dirusak karena ia tidak bisa membayar uang tambahan yang diminta. Suatu malam, setelah gerobak gado-gadonya dirusak lagi oleh anggota Grip Jaya, Sani merasa lelah dan bingung. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun, malam itu, ketika ia terbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba ia mendengar suara halus yang berbisik di telinganya. Udah saatnya ngelawan. Sani. Suara itu begitu jelas, seolah datang dari dalam hatinya sendiri. Sani terbangun, matanya terbuka lebar, namun ia tidak melihat siapapun. Perasaan aneh menyelimuti dirinya, tetapi ia merasa ada kekuatan yang membangkitkan semangatnya. Siapa itu? Ucapnya untuk memastikan, namun tidak ada jawaban. Sani terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bisikan itu terus terngiang di telinganya sepanjang hari. Udah saatnya ngelawan. Kata itu berputar-putar di pikirannya, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa bahwa sesuatu besar akan terjadi, namun ia masih belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan bisikan itu. Di balik kekejaman Ormas Grip Jaya, ada satu sosok yang paling ditakuti oleh semua orang di Tanah Abang. Sosok itu adalah Bang Codet, ketua Ormas Grip Jaya yang dikenal sangat kejam dan brutal. Bang Codet adalah seorang residivis yang sudah sering masuk dan keluar penjara dengan berbagai kasus kekerasan. Bang Codet dikenal sebagai orang yang tidak ragu untuk menghabisi siapapun yang berani melawan atau mengganggu wilayah kekuasaannya.
Salah satu kasus yang paling mencengangkan adalah saat ia mengalahkan 3 orang sekaligus sampai mokat dalam perebutan lahan. Namun, karena ia adalah tangan kanan dari Ketua Umum Gribejaya, ia hanya mendekam sebentar di penjara sebelum kembali lagi ke Pasar Tanah Abang. Pada suatu waktu, Pasar Tanah Abang mulai sepi pengunjung, terutama sejak munculnya platform online yang menjual barang dengan harga lebih murah. Hal ini sangat memengaruhi pendapatan pedagang, termasuk Bang Codet. Karena lahan parkir yang biasanya ramai kini hanya terisi sedikit, pendapatannya sebagai pemimpin ormas Gribjaya juga menurun drastis. Melihat kondisi pasar yang sepi, otomatis pemasukan harian Bang Codet ikut menurun. Akhirnya ia merencanakan untuk menaikkan uang keamanan yang harus dibayar oleh para pedagang. Gak bisa begini terus nih. Masa gue jadi ikutan susah, kudu gue naikin nih iuran pedagang, pikirnya putus asa. Ia berencana untuk menaikkan uang keamanan bagi para pedagang agar pemasukannya tetap stabil di saat pasar sedang sepi pengunjung. Ketegangan di Pasar Tanah Abang semakin memuncak. Para pedagang mulai merasa terpojok, dan mereka mulai berbicara satu sama lain tentang bagaimana mereka bisa melawan peraturan yang tidak adil ini. Sani merasa sudah tidak bisa diam lagi. Ia bertekad untuk berdiri melawan ketidakadilan yang sudah terjadi terlalu lama. Ketika Bang Codet datang untuk mengumpulkan uang keamanan yang lebih tinggi, Sani yang biasanya hanya mengikuti aturan mulai merasa marah. Kagak. Kalau gue nggak mau bayar, lu mau apa sekarang, Bang? Tantang Sani dengan lantang. Suaranya menggelegar di tengah keramaian pasar. Bang Codet yang biasanya tenang, kali ini terlihat geram. Sekelas preman saja, tidak pernah ada yang berani menantang dirinya. Belum tahu siapa gua nih, bocah. Berani-beranian cari masalah sama gua, dia, katanya, kepada anggotanya dengan senyum penuh ancaman. Udah berani lu sama gua, San? Bosen hidup lu? Namun, Sani tidak gentar. Gua udah gak takut. Kita semua pedagang udah pada kesel sama tingkah lu semua. Jawab Sani dengan tegas. Semua pedagang di sekitar mulai melihat perdebatan ini, dan suasana semakin tegang. Tiba-tiba, salah satu anggota Ormas Gribjaya yang dikenal dengan nama Pak Lurah maju ke depan. Ia menyeringa dengan kasar. Banyak bacot lu, katanya sambil memandang Sani dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa peringatan, Pak Lurah melayangkan pukulan ke arah Sani. Sani cepat menghindar, bergerak lincah ke samping, namun pukulan Pak Lurah justru mengenai wajah ibunya, Mak Saroh, yang kebetulan berdiri di dekatnya. Wajah Mak Saroh terhantam keras, dan ia terhuyung jatuh, kesakitan. Mak, seru Sani, matanya memerah karena kemarahan yang mempuncak. Ia segera berlari menuju ibunya yang terjatuh, merangkulnya dengan penuh kekhawatiran. Namun, amarahnya sudah memuncak. Sani menatap tajam ke arah Pak Lurah, yang justru tertawa terbahak-bahak melihat kekacauan yang ia buat. Mak Saroh memegangi pipinya yang berdarah, matanya terlihat sangat lemah. Udah Sani, jangan dilawan. Mak nggak apa-apa kok. Ucapnya pelan, berusaha menenangkan anaknya, meskipun kesakitannya jelas terlihat. Sani merasakan darahnya mendidih. Pandangannya mulai gelap. Ia juga merasakan seperti ada energi yang mau masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan apa ini? Gumamnya dalam hati. Tapi ia tidak terlalu menghiraukannya. Ia langsung mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh amarah yang tak terkendali. Lu udah mukul mak gua. Gak bakal gua biarin hidup lu semua. Teriak Sani dengan suara bergetar, penuh emosi. Kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya seolah bangkit begitu saja. Melihat ibunya yang terluka, Sani tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Ia bangkit, mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Pak Lurah, dan siap membalas perlakuan semena-mena ini. Dengan penuh kebencian, ia melompat ke depan
dan melancarkan pukulan keras yang membuat Pak Lurah terhuyung mundur. Namun, Pak Lurah tidak tinggal diam. Ia kembali melayangkan pukulan ke arah Sani, berusaha membalas serangannya. Sani dengan kecepatan luar biasa menghindar dan menangkis pukulan Pak Lurah yang semakin brutal. Sani kini tidak hanya melawan rasa sakitnya, tetapi juga melawan segala bentuk penindasan yang selama ini diterima ibunya dan para pedagang lain. Ia menyalurkan seluruh kekuatan emosinya ke dalam setiap gerakan, memukul dengan penuh kemarahan dan tekad. Melihat Pak Lurah yang mulai kelelahan, Sani tidak memberi kesempatan untuk berhenti. Ia terus mengejar dengan serangan-serangan cepat yang membuat Pak Lurah kewalahan. "Lu pikir lu bisa mengalahin gue?" teriak Pak Lurah sambil mencoba mengayunkan tendangan dan pukulannya lagi. Tiba-tiba, Sani melakukan gerakan cepat yang membuat Pak Lurah terjatuh ke tanah. Sebuah pukulan keras dari Sani membuat Pak Lurah terkapar, terengah-engah, dan kesulitan untuk bangkit. "Kali ini gua nggak akan tinggal diem. Jangan harap lu bisa kabur dari gua sekarang," teriak Sani dengan penuh amarah. Melihat Pak Lurah jatuh, anggota-anggota Gerib Jaya yang berada di sekitar merasa terkejut dan takut. Mereka tidak menyangka Sani bisa melawan pemimpin mereka yang selama ini sangat ditakuti. Lu nggak tahu siapa gua?" teriak Pak Lurah yang kesakitan. Sani tidak memberi kesempatan Pak Lurah untuk melanjutkan ancamannya. Dengan sekali pukul lagi, Pak Lurah jatuh pingsan. "Siapa lagi yang mau maju? Ayo lawan gue sekarang," kata Sani dengan tegas. Namun, saat Sani sedang menunggu siapa giliran berikutnya sambil mengatur napas dengan terengah-engah, ia tidak menyadari bahwa Bang Codet yang sejak tadi hanya menyaksikan dari belakang anggotanya, tiba-tiba bergerak cepat. Dengan pisau di tangan, Bang Codet langsung menyerang Sani dari belakang. "Lu pikir lu bisa ngalahin kita begitu aja, San?" teriak Bang Codet sambil melayangkan pisau ke arah perut Sani. Sani yang memiliki refleks tajam berhasil menghindar sedikit, tetapi tetap saja pisau itu melukai sedikit di perutnya. Rasa sakit langsung menyebar di tubuhnya, namun kemarahan yang meluap membuatnya tetap berdiri tegak. "Sekarang lu bakal nyesal, Codet," teriak Sani, suara penuh tekad. Dengan luka di perut, ia berbalik dan melawan Bang Codet yang semakin beringas. Pertarungan ini lebih sengit, dengan Bang Codet mengayunkan pisau ke tubuh Sani berulang kali. Namun Sani menghindar dengan gerakan yang lincah. Sani memanfaatkan kelincahannya, menghindari serangan demi serangan. Namun, serangan Bang Codet semakin brutal dan mematikan. Dalam sebuah kesempatan, Sani berhasil menangkis pisau Bang Codet dan melayangkan pukulan keras yang membuat Bang Codet terhuyung mundur. "Gak ada yang bisa ngehalangin gue," teriak Bang Codet. Namun napasnya mulai terengah-engah. Sani dengan luka di perutnya tidak memberikan kesempatan Bang Codet untuk mundur. Dengan serangan bertubi-tubi, ia akhirnya berhasil melumpuhkan Bang Codet dengan kombinasi pukulan dan tendangan dari silat cingkrik yang sangat dikuasainya. Bang Codet terjatuh ke tanah dengan darah mengalir dari hidungnya. Sani berdiri di atasnya, napas terengah-engah, namun tekadnya semakin kuat. "Sekarang lu tahu siapa yang gak bisa dihentikan," kata Sani dengan penuh keberanian. Tidak sampai 5 menit, terdengar suara sirine polisi menghampiri. Polisi yang datang melihat situasi ini dan dengan cepat mengamankan Bang Codet beserta kelompoknya, memasangkan borgol pada tangannya, dan membawanya ke mobil patroli. Dengan ketegangan yang mulai mereda, pedagang-pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak. Mereka merasa bebas dari ketakutan yang selama ini menghantui mereka. "Anak Mak emang hebat. Udah nggak ada lagi yang nindas kita," kata Mak Saroh, matanya berkaca-kaca. Sani hanya tersenyum, meskipun tubuhnya terasa lelah. "Ini bukan cuma buat kita, Mak. Ini buat semua pedagang di sini."
Sani berjalan keluar dari kerumunan dan para pedagang yang hadir mengikuti langkahnya. Dengan penuh keyakinan, mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan lagi tunduk pada ancaman atau pemerasan. Mereka kini tahu, kekuatan mereka terletak pada kebersamaan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Sekarang saatnya kita benahin nih pasar, biar kita semua aman, kata Sani, melihat para pedagang di sekitarnya. Udah nggak ada lagi yang bisa nguasain kita kayak kemarin lagi. Sani merasa bangga, bukan hanya karena ia telah mengalahkan Bang Codet, tetapi karena semua pedagang sekarang sudah berani untuk berdiri tegak dan melawan penindasan. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka semua kini lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah langit yang cerah, Sani dan ibunya kembali mendorong gerobak gado-gado mereka dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa hidup akan terus penuh ujian, tetapi mereka kini memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang datang. Pedagang-pedagang Tanah Abang yang sebelumnya merasa terpinggirkan kini berdiri dengan percaya diri, mengetahui bahwa mereka tidak lagi sendirian dalam menghadapi ketidakadilan. Bersama Sani, mereka akan terus berjuang untuk kondisi pasar yang lebih baik, yang bebas dari ancaman dan pemerasan. Keberanian Sani telah membawa perubahan besar. Banyak pedagang yang mulai melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami, dan polisi mulai bertindak lebih tegas. Sani tahu, meskipun perjuangan ini belum berakhir, mereka sudah memulai sesuatu yang besar. Suatu sore, Sani duduk bersama ibunya di warung gado-gadonya. Mereka berbicara tentang masa depan yang lebih cerah setelah kejadian kemarin. Namun, saat Sani terdiam sejenak, pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Ia teringat bisikan yang sempat terngiang di telinganya. Udah saatnya ngelawan, Sani. Suara itu yang datang begitu tiba-tiba dan misterius, membuat hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Mak," kata Sani, memecah keheningan. Sani kepikiran sesuatu dah, Ma. Waktu itu Sani lagi tidur, cuma Sani dengar jelas banget. Ada yang bisikin gini, "Udah saatnya ngelawan, Sani." Suaranya persis banget kayak di sebelah kuping Sani, Ma. Cerita Sani dengan penasaran. Udah gitu waktu Sani ngelawan Codet, Sani juga ngerasa kayak ada energi yang masuk ke dalam badan Sani, Ma. Mak Saroh menatap anaknya dengan mata penuh makna. Seperti sudah lama ia ingin berbicara tentang hal ini. "Sani," katanya pelan. "Bisikan itu tuh bukan kebetulan. Itu tuh suara engkong lu. Dia tuh dulu seorang jawara Betawi yang ngelawan Belanda. Lu juga tahu namanya. Dia itu Si Pitung." Sani terkejut mendengar kata-kata ibunya. "Si Pitung?" tanyanya. Tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Tapi, kok Mak baru ngasih tahu Sani sekarang? Mak Saroh menghela napas, seakan mengenang masa lalu yang sudah lama terkubur. "Engkong lu itu dulu dianggap sebagai pahlawan Betawi. Dia itu pejuang yang ngelawan penjajah Belanda. Nyalinya gede banget. Mak takut elu malah jadi sombong kalau tahu keluarga kita itu ada keturunan langsung dari Si Pitung. Makanya Mak belum mau cerita ke elu. Kalau elu itu punya darah pejuang yang mengalir dalam badan lu, Sani." Sani terdiam sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari yang dijalaninya sebagai pedagang gado-gado. "Jadi Sani nih keturunan Si Pitung, Mak?" tanyanya, masih mencoba untuk memahami. Mak Saroh mengangguk, senyumnya menyiratkan rasa bangga yang mendalam. "Ya Sani, engkong lu ngelawan penjajah demi kebebasan, dan kemarin elu baru aja ngelawan ketidakadilan. Itulah sebabnya kenapa elu yang dibisikin sama engkong lu. Karena elu bukan cuma berjuang buat diri lu sendiri, tapi juga buat ngelanjutin perjuangan dan semangat yang sama kayak engkong lu, yaitu Si Pitung." Rasa bangga memenuhi dada Sani. Ternyata,
Keberaniannya selama ini bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga warisan dari leluhur yang berjuang melawan penjajah. Ia merasa lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Namun, di balik kebanggaan itu, ia juga menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Sani nggak nyangka kalau Sani punya darah keturunan si Pitung, Mak. Kata Sani dengan suara yang lebih tegas. Tapi Sani tahu, ini semua tuh baru awalan. Ngalahin si Codet baru langkah awal. Bakalan ada yang lebih gede lagi yang bakal datang, dan Sani kudu siap ngadepinnya. Mak Saroh memandangnya dengan bangga dan cemas. Sani, Mak bangga sama lu, tapi ada sesuatu yang buat Mak khawatir, kata Mak Saroh dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. Kekalahan Bang Codet dan Pak Lurah udah nyampe ke telinganya Ketua Umum Grip Jaya, si Hercules. Mak yakin dia nggak bakal tinggal diem. Dengan kekalahnya si Codet kemarin, Hercules pasti bakalan mengerahin lebih banyak orang buat nyari elu. Mereka bisa aja nyulik atau bahkan ngilangin elu. Sani menatap ibunya dengan penuh perhatian, namun Mak Saroh melanjutkan. Mak tahu, ini belum selesai, Sani. Orang seperti Hercules yang udah begitu kuat, pasti nggak bakal diem gitu aja, karena salah satu tangan kanannya kalah kayak gitu. Dia pasti akan ngebales, dan Mak khawatir elu bakal jadi sasaran berikutnya. Mak Saroh menggenggam tangan Sani dengan erat, mencoba memberikan ketenangan, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Tapi Sani, Mak yakin banget kalau Allah bakal ngelindungin elu. Cuman Allah lah sebaik-baiknya pelindung, dan Mak percaya Allah bakal ngejagain elu. Nggak ada yang lebih kuat dari pertolongannya. Sekarang lu udah tahu, kalau dalam diri lu itu ada darah pejuang. Lu kudu jaga nama baik engkong lu, dan nama baik keluarga kita. Lu kudu sabar, Sani. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sani merasakan ketenangan yang datang dari kata-kata ibunya. Meskipun cemas, mulai menggelayuti pikirannya. Mak, Sani tahu ini bukan akhir, dan insya Allah, Sani siap ngehadapin apa aja yang bakal datang. Sani juga tahu Allah bakal ngelindungin kita, selama kita ngejalanin perintahnya, dan ngejauhin larangannya. Insya Allah Sani juga nggak bakal mundur. Kalau emang perjuangan ini kudu diterusin, Sani siap ngehadapin semua tantangan ini. Sani mohon doanya ya, Mak. Dengan semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, Sani dan Mak Saroh melanjutkan malam itu dengan berbicara tentang harapan dan masa depan. Meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, Sani merasa lebih kuat dan yakin bahwa takdirnya adalah untuk membawa perubahan besar, seperti leluhurnya si Pitung.